zakat itu sungguhnya ketika kita mengeluarkan sesuatu atau zakat itu bukan kehilangan sebenarnya kita ya, tapi justru bertambah ya kan. Nah, karena dari awal kita niatkan, ya Allah, saya menjalankan ibadah di sini semata-mata mengharapkan ridho-Mu. Lelahku menjadi lillah. Dan pengelolaan zakat ini dan juga mampu mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya kalau seandainya ikan yang diberikan itu sebentar saja habis. Coba kalau memang kail lalu diajarkan cara mancing, ya insya Allah mereka akan menghasilkan ikan dan bisa beli pancing lebih banyak lagi. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para penggiat entrepreneur Kota Pekanbaru yang berbahagia, baik yang ada di ruangan Kopi Akasia, warung kopi orang berbisnis, maupun yang live streaming yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube, yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berjumpa kembali kita pada acara Ngobrol Bisnis pada edisi yang ke-13 kali ini. Alhamdulillah kita dapat melangsungkan acara rutin kita Selasa sore, Ngobrol Bisnis di Selasa sore di warung Kopi Akasia, warung kopinya orang berbisnis. Hari ini para hadirin dan para pemirsa sekalian, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali, yaitu adalah rajin berzakat, hebat berbisnis. Rajin berzakat, hebat berbisnis. Acara ini diselenggarakan oleh Jaringan Saudagar Muhammadiyah Wilayah Riau bekerjasama dengan Jaringan Daipreneur Riau yang selalu berkolaborasi untuk membangkitkan sunnah besar. Sunnah besar ini adalah entrepreneur yang memang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Masih bersama dengan kita Ustadz Zulfadli. Selamat pagi, selamat sore Ustadz. Assalamualaikum. Sehat dan semangat ya. Harus semangat. Oke, pecinya ganti, peci warna putih, nampaknya sudah mulai ada pencerahan. Kembali ke dunia putih. Kembali ke dunia putih setelah kemarin dunia hitam ya. Selama ada di dunia bisnis dan bisnis berada di jalan syariah, insya Allah kita selalu di jalan yang diridhoi Allah. Bisnis yang halal. Dan karena kita akan bersinggungan dengan dunia zakat, hadir bersama kita orang besar dan badannya juga besar. Ustadz Erwin, beliau adalah pimpinan komisioner Basnas Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ketua LPPK Muhammadiyah. Dan Ketua LPPK Muhammadiyah. Hari ini kemana-mana ya jadinya Muhammadiyah ya kan. Tapi bukan berarti Muhammadiyah ingin menguasai, tapi Muhammadiyah ingin selalu berbagi, berperan, dan Muhammadiyah ingin selalu memberikan pencerahan dimanapun dia berada. Baik, Ustaz, ini ada dua tema yang coba kita kolaborasikan ya. Pertama ada bisnis, yang kedua ada zakat. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu dari Ustaz Erwin dulu lah ya, karena beliau yang punya gawe ini sebenarnya. Jadi bagaimana korelasinya antara bisnis dengan zakat ini dalam pandangan Islam, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah mendapat undangan ini Ya. dari JSM Jaringan Saudagar Muhammadiyah. Di sini memang kita ingin membuka perlahan mengenai korelasi antara zakat dan keuntungan kita di dalam kehidupan dunia. Kita bisa melihat bahwa zakat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kita lihat Quran surat Taubah
Inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wa mu'allaqatu qulubuhum ila akhir ayat. Disampaikan bahwa zakat itu jelas peruntukannya untuk manusianya, bukan ada lembaga. Jadi kalau nanti Ustadz ada lembaga minta bantuan zakat, itu jangan dikasih itu. Kenapa? Itu pasti tidak baca ayat tadi. Berarti tidak baca Quran At-Taubah 60 tadi. Alhamdulillah wasbillah, Basnas Provinsi Riau kita dari awal tahun 2016 kita terima dari orang lama atau pengurus yang lama itu cuman pengumpulannya 1,2 miliar. Nah, sebelum sampai ke situ, Ustaz, Oh. korelasinya dulu Oh, korelasinya. zakat. Sebenarnya perlu saya panas sedikit. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita menumbuh kembangkan niat orang, Ya. mood orang. Jadi saya sedikit aja saya ke layang pandang nih. Dari 1,2 tahun 2016, kemudian 2,3 tahun setelah kita ya, 2,3. Kemudian 5,4 tahun 2018, kemudian 2019 kita sudah mencapai 12 miliar. Sekarang insya Allah karena memang ada sedikit karena pandemi ya, insya Allah kita akan menyentuh 13 miliar. Nanti kita akan masuk ke situ juga nanti. Nah, sekarang kolerasinya, ini kan terjadi penumbuhan nih. Memang di negeri Melayu ini, Riau ini, yang notabene orang umat Islam, jumlah segitu sedikit jumlahnya. Kenapa? Kita harapkan itu lebih dari itu jumlahnya. Kenapa? Bisa jadi lebih besar dari 1,6 triliun, tapi realisasinya baru kurang lebih 100 miliar seprovinsi Riau. Relasinya ternyata orang yang membayar zakat itu punya ketenangan batin. Ini sudah saya cermatin kurang lebih 3 tahun. Jadi ketika orang itu berakad, jadi tumbuh rasanya, karena zakat ini sifatnya menumbuhkan ya. Tumbuh perasaan hatinya itu semakin besar, maksudnya dalam artian dia merasa sehat. Ini gejala unik, pernah saya sampaikan kemarin itu di UNRI, ada pemaparan apa korelasi antara orang bayar zakat dengan kebahagiaan. Ternyata besar. Sebaik dia lepaskan tanggung jawabnya, hutang dia, kewajiban dia kepada Allah yang 2,5% tadi, di situ ada kelegaan hatinya waktu akad. Ingat dulu mungkin Ustaz waktu nikah. Waktu nikah itu saya terima nikah, siapa si bulan sekian, dia diserahkan, habis itu plong rasanya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube ada waktu video rekaman itu, setelah dia mengucapkan itu berhasil sah langsung perasaan gembira hati, dan itu memang ternyata benar. Oke. Ya, jadi ketika kita mengeluarkan zakat seperti kita buang air gitu ya. Sudah lepas dan kemudian ada kenikmatan gitu ya. Nah, jadi mungkin ke Ustadz Zulfadli lah ya. Gimana Ustadz Zulfadli? Hikmah zakat ini untuk menumbuhkan usaha. Kan begini ya. Allah memberikan rizki. Walaupun caranya kita berusaha, tapi kan kalau tidak ada hidayah pasti rezeki tak akan datang kan. Nah kemudian setelah kita punya rezeki, kita diminta untuk berzakat, karena itu bagian dari cara kita bersyukur dan cara kita menjadi rahmat bagi semesta alam, begitu ya. Nah menurut Ustadz, bagaimana zakat ini bisa menumbuhkan kegiatan bisnis kita? Luar biasa sekali, memang zakat ini luar biasa. Bahkan potensi ekonomi Indonesia itu salah satunya, atau ekonomi Islam itu salah satunya memang dari zakat. Dari zakat ya. Saya pernah baca buku itu di tahun 90-an. Kalau zakat ini terkumpul dengan baik, itu perbandingannya antara orang miskin dengan zakat itu 6:8. Lebih banyak duitnya daripada orang miskinnya. Gitu ya. Itu akan terjadi. Lalu sebenarnya di antara rahasia bisnis ini memang bisa tumbuh dan berkembang tadi itu memang dengan berbagi.
Iya, iya, iya. Man yarham yurham. Siapa yang punya kasih sayang, Allah sayang kepada dia. Di antara bukti kasih sayang itu adalah berbagi. Iya. Berbagi itu memang ada dengan yang wajib, ada dengan yang sunat. Ya. Kalau yang wajib ini jelas zakat ini. Zakat. Kuz min amwalihim shadaqatan tutahhiru wa tuzakkihim biha. Jadi memang bagian tertentu yang wajib ini atau zakat ini membersihkan harta dan membersihkan jiwa. Ya. Lalu yang kedua ini yang lebih dahsyat lagi, yaitu kalau zakat itu kan yang kita bagikan miliknya asnaf yang 8. Ya. Artinya kita sangat dimurkai, akan dapat akibat yang dahsyat sekali kalau kita tidak bayar zakat. Nah, akan tetapi dengan sedekah itu lebih dahsyat lagi, bahkan digantikan oleh apa? Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sunnatin mi'atah. Ibaratkan seseorang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ibaratkan menanam satu biji, dalam satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dalam satu tangkai 107 kali 100. Ada buku khusus yang saya baca, saya lupa itu pengarangnya, memang tentang zakat dan sedekah ini sebagai memang sesuatu yang bisa diproduktifkan, yaitu dengan buka usaha dan bisnis tadi. Jadi sebenarnya zakat ini bisa menjadi modal dan kekuatan bagi umat Islam untuk menguatkan ekonomi. Dan diantara rahasia pebisnis itu maju, itu rata-rata itu bilang berbagi, ya kan? Karena fungsi harta itu diantaranya adalah untuk berbagi, ta'awun wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi memang zakat ini akan menumbuh kembangkan, akan menyuburkan ekonomi kita dalam berbisnis dan dalam berdagang itu. Mungkin poinnya di situ Ustaz ya. Zakat itu sungguhnya ketika kita mengeluarkan sesuatu atau zakat itu bukan kehilangan sebenarnya kita ya. Tapi justru bertambah ya. Nah, kemudian persoalannya Ustaz, ini mungkin kembali ke Ustaz Erwin lah ya. Di Pekanbaru atau di Riau pada umumnya kan belum saya pikir belum optimal lah ya. Kalau kita lihat dari keberadaan para agnia ya, orang-orang kaya kan luar biasa sebenarnya di Pekanbaru. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Aceh gitu, misalnya kita kan masih relatif tertinggal lah ini. Ini kendala apa yang dihadapi Ustaz? Satu kendalanya langsung saya sampaikan bahwa kendalanya satu adalah sosialisasi, mungkin kita masih belum maksimal. Sosialisasi ya. Yang kedua, memang orang-orangnya belum tersentuh hatinya. Karena yang sampai saat ini di kita 80% itu dari ASN, 20% dari orang luar. Maksudnya kalau ASN karena ada sistem ya kan? Ada sistem. Jadi yang poin ketiga yang terpenting adalah memang kita harus memang jemput bola. Jemput bola. Kenapa? Karena kita sampaikan ke mereka program-program. Alhamdulillah kita Basnas Provinsi Riau memberikan bantuan ke seluruh kabupaten kota kurang lebih 3,6 miliar untuk usaha produktif. Makanya tadi saya sangat tertarik tuh disampaikan Ustaz Zulfadli bahwa memang kalau kita keluarkan ya memang akan kembali ke kita lagi. Allah nggak pernah sia-siakan. Apapun hati kita itu, kalau kita mencintai saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri, Allah pasti akan sayang dan cinta sama kita. Jadi kita usahakan dari sektor UMKM. Alhamdulillah kurang lebih kalau rata-rata posisinya kita bantu aja 2 juta mereka, berarti sekitar 3,6 sekitar 1.800 orang. 1.800 orang seprovinsi Riau kita bantu. Jadi supaya menghindarkan dia dari riba, karena luar biasa. Riba itu bank 47, tahu bank 47? Bank 47 itu bank pinjamnya 4, baliknya 7. Di depan sudah dikena biaya dulu, kebayang itu. Jadi kalau misalnya jadi 4 tadi posisinya udah dikurangi lagi, udah 0,5 udah diambil dulu. Nah, mungkin ini menarik ini ya, ada informasi. Saya pun sebenarnya di luar juga sering dengar juga ya, bahwa
banyak inang-inang kita ini kasihan juga. Betul. Dia ke pasar tidak bawa modal, Ustaz. Sampai di pasar kemudian ada yang menawarin modal, tapi itu tadi dengan Pak juga. Iya. Pak Sunnah. Di Basnas kira-kira ada nggak program yang sekarang bisa produktif gitu ya? Artinya tidak sekedar kemudian memberikan menyalurkan zakat, tapi ada proses edukasi di sana. Iya benar. Jadi sampai sekarang ini program microfinancing itu masih ada di pusat. Karena satu lagi keterbatasan orang-orang kita. Makanya saya sangat berharap. Dalam arti apa nih? Jadi satu personal, dua kemampuannya. Karena kalau misalnya kita sebagai komisionernya turun ke bawah kan nggak mungkin pula kita ngurus satu persatu mereka. Ada Gitu. regulasi yang kemudian kan banyak sebenarnya. Nah, mahasiswa. gini dia. Kita sudah mulai menciptakan dai-dai tentang ekonomi Islamnya kita sedang kembangkan. Karena kebetulan juga saya ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Seperti daipreneur ya. Nah, daipreneur gitu. Jadi mereka itu yang kita coba masuk. Ini anak-anak mahasiswa yang belum selesai kita coba karena kita ada bantuan SKSS. Satu sarjana, satu keluarga, satu sarjana. Jadi kita bantu dia sampai tamat, mereka yang jadi dai. Kenapa? Mereka sudah dapat uang zakat nih. Sebenarnya ini saya mohon maaf ya, ini dari masyarakat awam ya. Kadang-kadang ini gimana sih banyak sekali persoalan, tetapi banyak sekali orang-orang nganggur juga, padahal dia punya potensi gitu ya. Misalnya seperti tadi ya, orientasi tentang zakat misalnya. Memang kalau ditumpukan ke Basnas saja berapa orang lah komisinya, apa? Karyawannya berapa orang? Karyawan berapa orang gitu kan, sementara kita memimpin satu provinsi. Betul. Nah, padahal banyak tenaga-tenaga yang ahli di bidang ekonomi syariah, ahli di bidang syariah yang lain itu saya pikir bisa diberdayakan. Iya, sudah kita mulai itu dengan kerjasama dengan Unila, dengan UIN kemarin untuk ininya. Tapi sekali lagi memang kita harapkan ini, makanya dalam kondisi kita COVID seperti ini kan memang banyak daring ya. Tapi mudah-mudahan dengan awal tahun ke depannya sudah semakin bagus, semakin kondusif bagi kita. Kita harapkan nanti supaya bisa jadi mereka ini jadi pelopor-pelopornya. Satu yang menjadi catatan kita bahwa anak-anak kita yang memang masih di dunia pendidikan perkuliahan ini kalau dijadikan dai, mereka memang harus mentoringnya secara penuh. Tidak hanya ekonomi Islam bersifat teoritis, tapi mereka harus dapat praktis sama entrepreneur juga. Makanya bisa seperti itu. Makanya kemarin ada wacana yang ngetren sebenarnya. Muhammadiyah membuat buka bank. Why not? Saya langsung dijaring, saya sampaikan di Facebook yang kawan-kawan satu ini. Saya sampaikan, setuju. Saya bilang banyak orang-orang dari alumni bank yang bisa menyiapkan bank. Kenapa tidak? Jadi kalau kita sekali lagi Ustadz, kalau misalnya posisinya kita kuasai hulu, hilirnya kita dapat. Dari misalnya bank, misalnya contohlah BSM ya, Bank Syariah Muhammadiyah gitu. Bank Syariah Muhammadiyah, jangan Bank Syariah Mandiri ya. Bank Syariah Muhammadiyah. Atau boleh Bank Perserikatan Muhammadiyah misalnya contoh kan. Seperti itu. Saya udah apa itu? Bank Perserikatan Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Kenapa? Kalau itu bisa dari hulunya, ke hilirnya bisa. Entrepreneur bisa banyak. Kita kembangkan. Nah, sebelum sampai ke bank saat ini nanti kita kembangkan ya. Saya masih menggali dulu ini Ustaz Zulfadri lah barangkali ya. Begini. Kan ketika ada orang dikasih zakat itu satunya, apalagi zakatnya ini adalah zakat untuk usaha, zakat produktif lah ya kan, zakat produktif. Ini kan sebenarnya bukan sekedar diberikan gitu ya. Ini kan ada misi jangka panjang. Bagaimana orang yang diberikan zakat ini dia kemudian balik bisa berzakat kan gitu saja. Nah ini gimana Ustaz cara mengedukasinya ini? Ini sebenarnya kemarin di Daipreneur kan ini yang kita rembukan sama-sama. Zakat itu memang kita produktifkan, terutama di COVID kemarin kan banyak ustadz-ustadz yang kena dampak, guru-guru MDA yang kena dampak, ya kan? Nah, lalu
timbul ide dengan dai-preneur ini, yaitu dengan memanfaatkan dana zakat. Dan memang kata kuncinya kita memang mengedukasi mereka dan membimbing mereka bagaimana mereka dengan zakat ini mereka memiliki kemampuan untuk buka usaha. Dan itu alhamdulillah secara pribadi-pribadi kawan-kawan kita yang memang punya kemampuan yang sudah wajib berzakat itu sudah ada beberapa yang sudah kita kelola, tapi itu secara langsung. Nah, dia punya, kemarin waktu saya ceramah di suatu masjid, kalau ada Bapak Ibu yang punya zakat itu serahkan ke kita, lalu kita tunjukkan seseorang yang memang ingin berusaha dari awal. Ternyata ada yang daftar, saya 5 juta Ustaz, saya 6 juta Ustaz, ada yang seperti itu. Nah, memang kita bimbing. Jadi dari perdagangan yang kita kelola sekarang, diantaranya memang orang yang dapat modal dari zakat itu, cuma secara pribadi. Nah, alangkah baiknya kalau secara lembaga, apakah di Basnas atau di Lajismu, itu memang diperhatikan secara baik, itu luar biasa sekali. Karena sekarang memang itu yang menjadi kendala dasar bagi mereka. Jadi dengan dana 1 juta, dengan dana 2 juta, kita bimbing mereka, nah untuk bisa produktif sehingga tahun depan sasarannya tidak terima zakat, tapi sudah membayar zakat. Jadi sebenarnya kata kuncinya mentalitas. Ini Abdurrahman bin Auf waktu hijrah ke Madinah, apa kata kaum Ansar? Ya kan, saya punya istri lebih dari satu, saya ceraikan, 1 nikahi. Nah, lalu yang kedua saya punya harta, saya bagi supaya separuh ambil untukmu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Orang miskin bermental kaya ini yang penting. Tidak mau dia dikasihani seperti itu. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Nah, andaikan banyak yang seperti ini dengan dana zakat luar biasa sekali ini kita bisa menghidupkan jiwa-jiwa entrepreneur itu untuk mengembangkan bisnis ke depan. Saya kira. Menurut saya memang kalau sumber finansial, artinya mereka yang akan menopang modal uang itu saya pikir banyak sebenarnya. Selain Basnas, sebenarnya banyak juga inisiatif dari masyarakat itu banyak sekali. Masjid-masjid juga sebagian sudah melakukan juga itu. Itu luar biasa. Cuma persoalannya adalah di pengalaman ya, ini banyak kawan-kawan yang mau berbisnis, ini manja memang mental lagi. Mentalitas itulah di awal. Nah, ini saya pikir kendala terbesar. Yang disitulah letak edukasinya. Iya. Jadi memang harus banyak sekarang seperti orang-orang seperti Pak Edwin yang paham tentang zakat dan pengelolaan zakat ini, dan juga mampu mengedukasi kepada masyarakat bahwasanya kalau seandainya ikan yang diberikan itu sebentar saja habis. Coba kalau memang kair lalu diajarkan cara mancing, ya insya Allah mereka akan menghasilkan ikan dan bisa beli pancing lebih banyak lagi, dan hasilnya bisa berlipat ganda. Kuncinya adalah bagaimana Basnas sering-sering main di sini. Itu artinya. Karena kan saya tengok tadi mungkin di sisi lain Basnas punya potensi besar ya kan, tapi untuk ke lapangan ketemu sama para pelaku UMKM, saya pikir itu juga ada keterbatasan ya. Dan bukan keterbatasan dari tidak mampu, pasti mampu ya, tapi dengan adanya forum ini saya pikir gimana kira-kira? Jadi sebenarnya kalau dikaji tadi mampu tak mampu, Komisioner Basnas Provinsi yang sebesar saya ini saja sudah sampai ke talang mama sana. Gitu ya? Sudah sampai menerobos sampai ke dalam-dalam hutan-hutan sana. Ke Meranti sampai ke ujung-ujung sana, ke Beting ke apa, naik perahu. Kita nggak ada masalah seperti itu. Kenapa? Karena dari awal kita niatkan, ya Allah, saya menjalankan ibadah di sini ini semata-mata mengharapkan ridhomu. Lelahku menjadi lillah. Seperti itu. Lelahku menjadi lillah. Nah, ini luar biasa nih. Seperti itu. Jadi kita memang semata-mata itu. Dan tadi Ustaz Rifadi bukan hanya sebagai ibaratnya praktisi tentang perzakatan Ustaz. Ya kan Ustaz tahu sendiri, kalau saya juga ada seorang entrepreneur juga. Iya. Ada pengalaman juga entrepreneur. Yang bisa mendidik saudagar
Iya, dan para pemirsa juga harus tahu, beliau juga trainer juga ya. Karena sebelum masuk ke Basnas Provinsi Riau, kan saya juga eksportir juga Ustaz. Eksportir dan menjalankan apa kegiatan-kegiatan ini. Termasuk alhamdulillah walaupun di Basnas kan sekolah saya kan tetap jalan. Alhamdulillah ini menjadi tahun keempat ya. Tahun 2016 kemarin kita mulai, 2020 ini alhamdulillah juga ada 327 orang siswa kita SD-IT memang. Jadi SD dan pra SD setara dengan TK ya, alhamdulillah. Nah seperti itu, alhamdulillah. Dan anak kelas 1 pun di kita waktu zaman COVID ini sudah hafal juz 30. Anak kecil Pak, masih halus gitu badannya. Saya bilang udah ini, alhamdulillah saya bilang sama anak-anak kita bikin YouTube. Baru kurang lebih sebulan YouTube, ya alhamdulillah lah udah 300 lebih subscribernya gitu. Kenapa? Saya bilang kalau nggak seperti itu kita nggak bisa ini. Makanya kemarin salah satu poin pentingnya adalah kita bersinergi. Apapun potensi kita kembangkan. Kalau misalnya cerita tentang lembaga keuangan, monggo. Coba tentang Dewan Pengawas Syariah, monggo ke saya gitu. Kalau misalnya tentang entrepreneur yang terbatas, termasuk juga kuliner. Saya mau bikin itu acara kuliner juga. Nanti boleh. Ini kebetulan ini ada produk Ayam ingkungnya Ustaz ayam ingkung, kita beri nama Uni Mas. Karena yang membuat itu Uni dan Mas. Dan ayam ini jadi sebenarnya berbisnis ini mudah. Asal berani memulai, berani mempromosikan, orang penasaran, lalu dibeli. Jadi sebenarnya tidak perlu modal banyak. Yang sedikit saja dikasih zakat sudah aman itu. Betul. Yang paling berat itu adalah memulai bisnis itu malu. Mental barrier itu. Malu udah ada. Nanti kita akan berkenalan dengan ayam ingkung Mas. Sebelum sampai ke sana barangkali mungkin kita ada floor yang pengen menyampaikan pendapat lah ya. Silakan. Mungkin dari Ustaz Mukhlis lah. Ustaz Mukhlis, ada juga Maulana. Para praktisi dan para trainer semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Santoso. Saya mau tanya ke Pak Erwin masalah zakat juga. Kadang banyak begini di masyarakat luas yang khususnya yang apalagi ke lembaga zakat. Kadang mereka berpikir begini. Seperti tadi Ustadz Zul bilang ada beberapa yang personal gitu kan. Nah, kenapa kebanyakan terutama pelaku UMKM ini terkadang mereka lebih milih personal daripada ke lembaga. Padahal kalau kita mau tahu kan sebenarnya kalau hukumnya kan harusnya ke lembaga harusnya. Cuman kenapa hal itu yang justru berkembang di masyarakat itu terutama mereka pelaku-pelaku yang memang mungkin ekonominya sudah bagus gitu. Karena saya sering juga diskusi beberapa teman pemilik usaha, terkadang zakat itu mereka salurkan ke klien-klien mereka aja. Tiap mau lebaran gitu kan, misalnya biasa pelaku-pelaku toko emas nih, tahu saya itu, nah mereka udah itu dihitung sekian, nah nanti ada yang dapat sekian juta gitu. Tapi ya akhirnya apa ya? Seperti nggak efektif gitu zakat itu sendiri gitu. Padahal kan kalau kita mau tahu sebenarnya dengan pandemi sendiri, kalau zakat itu minimal sekitar 80% bisa terkolektif dari potensinya. Saya rasa yang kondisi tidak makan tuh nggak ada pandemi. Karena salah satu potensi mengatasi untuk masalah-masalah seperti ini zakat itu yang saya tahu gitu. Nah itu gimana itu Pak Erwin? Karena di lapangan seperti itu kebanyakan pelaku melakukan itu. Makanya tadi Pak Erwin bilang ASN 80%, 20%-nya luar gitu. Padahal kalau kita mau tahu kan ya sebenarnya UMKM itu sebenarnya di Indonesia itu kan lebih dari 80% sebenarnya. Nah sebenarnya bagaimana itu langkahnya untuk Basnas? Terima kasih. Langsung jawab. Ya silakan. Oke, terima kasih Pak Mukhlis. Benar pendapat Bapak tadi mengenai bahwa kafdolan untuk membayar zakat itu ke lembaga. Satu, kenapa tidak ke personal? Kalau misalnya saya mampu nih, saya bayarnya kemana? Apakah saya store langsung ke orang? Muncullah di hati saya, tumbuh dia. Tadlisu iblis itu kan luar biasa Pak.
kamu ini sudah membayar zakat langsung. Cuman kau lah satu-satunya di sini yang membayar zakat. Ria muncul. Makanya disitulah ada badan. Ini terserah badan mana ya, LAS atau Basnas gitu ya. Di sini dia tengah-tengah di sini. Jadi dia yang memutuskan antara orang dengan orang. Makanya tadi kalau misalnya saya ada sebagai musakib kita akad tadi, dia sudah menyerahkan sama kita, tanggung jawab resikonya dunia kita itu letak sama dia dan orang atau institusi yang tadi ada di situ. Satu, jadi sekali lagi memutus rantai adanya hati yang terlalu berbangga di situ, ria di situ. Itu satu. Kenapa? Aspeknya kita langsung ke lembaga. Yang kedua, yang Bapak tanyakan itu poinnya adalah kenapa kok banyak yang tidak diambil potensinya? Belum, Pak. Tapi alhamdulillah sistem sudah mulai kita ini kan, tidak lagi sistem apa. Kemudian kita sampaikan sekarang. Jadi nanti tahun 2021 setiap yang mereka bayarkan, kan sekarang Bapak kalau misalnya udah bayar zakat ke kita, itu langsung masuk SMS notifikasi. Kemudian nanti next ada dibikin kalau misalnya ada Android, berapa laporan-laporan itu nanti Bapak tahu kemana uang itu yang Bapak berikan itu larinya kemana. Kenapa? Nggak bisa zaman sekarang kita nutup diri. Kenapa? Kita harus transparan. Sekali lagi, Basnas di sini berbenah, Pak. Satu yang saya lihat, karena saya juga ada dari bank sebelumnya, Pak ya, IT Basnas ini IT yang boleh dikatakan yang cuman dari awal kerja lembur dan ini. Kalau dulu kita di bank, saya di dana menengok orang ini, BCA itu beli sistem sampai 100 miliar, jadi langsung bisa jalan. Sementara orang Basnas enggak, orangnya dibikin, di-create gitu, macam kalong, dia kerja malam, tidur pagi, siang kerja lagi, seperti itu. Jadi saya bilang, untuk kapasitasnya orang-orang yang militansinya kuat, dengan mengecilkan biaya, Basnas ini. Makanya saya bilang, di sini terlepas saya dari komponen Basnas, orang-orang di Basnas yang di pusat itu militansinya luar biasa. Hampir sama seperti waktu saya di bank sebelumnya, bank syariah sebelumnya, seperti itu. Dia tidak pakai biaya mahal karena kenapa? Dia takut pakai dana itu, karena nggak tahu asnafnya, temakan zakat. Dia lebih hati-hati, prudennya di situ, kan. Sementara kalau pendistribusian, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak nih, yang namanya biaya sekolah, yang UMKM, seprovinsi dia ini kita bagi. ZHCR kita itu 92% per hari ini. Jadi 92% itu berarti sampai detik ini 90% uang yang sudah terkumpul itu sudah disalurkan semua. Masih ada beberapa hari ke depan kan, mana tahu ada nanti orang yang datang minta bantuan, yang 8% tadi kita keluarkan. Kenapa? Uang zakat itu kita usahakan semaksimal mungkin keluar di akhir tahun. Jangan ada uang zakat itu ngendap di rekening bank, habis seperti itu. Karena kenapa? Ada satu posisi plusnya di Basnas, bukan saya mengecilkan LAS ya. Basnas itu untuk gaji komisioner, gaji karyawan, stafnya semua itu dari APBD. Kami nggak ngambil porsi zakat seperti itu. Jadi semua, makanya saya bilang berani sama Bapak, bisa ada datanya di handphone saya. 92%, 92,3 udah buang, udah selesai semua. Jadi uang itu sudah nggak ada lagi sama kita. Seperti itu. Jadi apa yang kita dapatkan kita salurkan. Asnafnya jelas. Audit syariah kita nomor 5 se-Indonesia, Riau. Jadi kalau misalnya ada katanya, oh nggak ini melenceng, andai kata ada, wallahu a'lam, kita nggak tahu di lapangan ya. Tapi kalau dari sisi kebijakan kita, apanya boleh dikatakan kategorinya 5 se-Indonesia. Baik, jadi pada hakikatnya Allah SWT dengan rahman dan rahimnya memberikan syariat kepada kita dalam rangka kita semua untuk bisa bersama dan sungguh. Zakat ini saya pikir adalah sebuah syariat yang luar biasa, yang menjadikan kita bisa merasa bersama, walaupun kita punya, kita bisa berbagi dan kita bisa tumbuh
bersama-sama. Nah, oleh karena itu yang terpenting adalah bagaimana kemudian kita bisa melakukan edukasi kepada masyarakat. Oke, saya pikir ini penghujung acara kita pada sore hari ini, dan penghujung lagi adalah kita perkenalkan, mungkin Ustadz bisa merasakan yang di depan dulu pasti ya. Ini adalah produk dari salah satu jaringan dai trainer yang ada di Riau. Ini mungkin bisa di-shoot nih ya. Ini adalah masakan kuliner ayam. Ayam kalau di Jawa namanya ayam pitung. Ayam pitung itu memang ayam satu ekor yang kemudian dimasak, bisa direbus, bisa digoreng, bisa dibakar. Ini kebetulan yang dibakar. Nah, bisa ayam kampung, bisa ayam broiler, bisa bebek, bisa Di samping dibakar bisa dimakan. di samping dibakar bisa dimakan. Mungkin bisa di sini nanti supaya yang lain juga bisa ngikutin ya. Kalau ustadznya belum kan, yang lain nggak berani ya kan. Saya lebih senang begini Ya, ini sambelnya. Ustadz Erwin sekarang. Seimbang ya, biar ini ya. Akor roti sudah. Nah, ini nampak sekali bahwa mungkin bisa disut lah ya, bahwa kelembutan daripada ayamnya nampak sekali lunak, dan rasanya mungkin Ustadz Fadli sampai tidak bisa ngomong ya. Silakan mungkin yang lain bisa juga silakan dicicipi, dinikmati, dan kemudian ini menjadi potensi juga untuk desa kita kembangkan. Ini salah satu memang komodis kita ini juga mempromosikan usaha-usaha atau kawan-kawan kita. Karena pada dasarnya memang bisnis ini kan bagaimana kita mensosialisasi. Oke. Di samping rasa yang enak. Tapi Ustaz mungkin langsung komentar aja tentang rasanya, Kak. Alhamdulillah saya merasakan saya ayam ingkung ini bukan karena pengusahanya Ustaz Santoso, tapi betul-betul rasanya memang enak Pak Erwin ya. Yang kata kuncinya memang rasa enak, kemasan menarik, Ini harga bagus. Juga untuk beberapa orang. Nah, itu luar biasa sekali. Nah, di Ngobis, jadi kawan-kawan yang sudah punya produk boleh dipromosikan di sini. Ya belanja sesama kita, tahun ya kan, wa ta'awanul birri wa taqwa. Memang di antara bukti saling tolong menolong ini dia saling beli. Nah, dan jangan lupa memang bahwa untuk kawan-kawan lebih banyak lagi digratiskan agar memang terpancing rezekinya lebih banyak. Kira itu. Alhamdulillah enak, dagingnya lembut. Kemudian ini mungkin ya, Ustaz ya, boleh kasih masukan nih. Cabenya itu untuk orang kita sini kurang pedas. Oh, belum pakai. Udah. Oh, sudah. Oh, kurang pedas ya. Kurang pedas. Iya. Kenapa? Karena teksturnya, itu dari. Jadi perlu disesuaikan dengan selera konsumen. Oke. Terima kasih. Baik, para pemirsa sekalian, ini kalau saya lanjutkan tentu yang di belakang tidak ada momentum, ya kan? Supaya yang di belakang ada momentum, mungkin kita tutup dulu dan kita bisa santai. Walaupun santai, kamera bisa dinyalakan juga. Terima kasih pada para penonton sekalian dan para hadirin yang telah mengikuti acara ngopi kita edisi ke-13 kali ini. Zakat adalah salah satu anugerah dari Allah SWT untuk kita manusia, agar kita yang memiliki dan berpunya ada tempat untuk berbagi, dan yang dibagi pun ya ada semangat untuk bisa mandiri. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.